Halo, selamat datang kembali dalam perkuliahan daring Kimia Terapan untuk program studi Teknik Grafika Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta. Video kali ini kita akan membahas mengenai larutan dan sifatnya. Apa itu larutan? Larutan adalah campuran homogen. Ada dua kata kunci, campuran dan homogen. Mengapa larutan disebut sebagai campuran? Karena larutan terdiri dari dua zat atau lebih yang nantinya akan membentuk suatu zat baru yang dengan fasa yang homogen. Mengapa disebut sebagai homogen? Karena komposisi dan sifat-sifatnya seragam, artinya tidak terkonsentrasi pada bagian tertentu, namun tersebar secara merata ke seluruh bagian. Nah, larutan ini sifat kimianya tetap, namun sifat fisikanya bisa jadi berubah. Contoh, ketika kita membuat larutan alkohol, itu sifat kimianya tetap dan sifat fisikanya tetap, artinya dari fasa cair, larutannya juga fasa cair. Kemudian contoh lain ketika kita membuat larutan garam. Garam awalnya fasanya adalah padat, kristal, lalu kemudian berubah menjadi ion-ion dalam larutan garam. Maka fasanya berubah, jadi sifat fisikanya berubah namun sifat kimianya tetap. Nah, di dalam larutan ada dua komponen. Yang pertama adalah pelarut, yang kedua adalah zat terlarut. Pelarut adalah zat yang digunakan sebagai media untuk melarutkan zat lain. Nah, kadang biasanya jumlahnya lebih besar daripada zat terlarutnya. Sedangkan zat terlarut adalah zat yang melarut dalam suatu larutan. Jadi zat terlarut zat yang melarut, sedangkan pelarut adalah zat yang melarutkan. Contoh misalkan larutan gula. Kita mencampurkan antara air dengan gula, kemudian menjadi larutan gula. Airnya itu adalah sebagai pelarut, gulanya adalah zat terlarut, dan larutannya adalah larutan gula. Kemudian, berikut ada beberapa contoh larutan dengan berbagai wujud, baik zat pelarut, zat terlarut, maupun zat larutannya. Contoh zat pelarutnya gas, zat terlarutnya gas, wujud larutannya menjadi gas, contohnya adalah udara, dan beserta contoh-contoh lain yang dapat kalian baca di materi PowerPoint yang sudah saya sampaikan. Kemudian ada yang disebut sebagai larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang bisa menghantarkan arus listrik, dan ini terbagi menjadi dua jenis. Ada larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Lalu, larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Lalu ada pula yang disebut sebagai larutan jenuh dan larutan tak jenuh. Mungkin pernah dengar ya, ada lemak jenuh, lemak tak jenuh. Ada juga larutan jenuh dan larutan tak jenuh. Larutan jenuh artinya larutan yang mengandung sejumlah zat terlarut yang larut dan mengadakan kesetimbangan dengan pelarutnya. Artinya jumlah zat terlarut dengan zat pelarutnya itu setimbang. Jadi semuanya bereaksi secara sempurna. Adapun larutan tak jenuh yaitu larutan yang mengandung zat terlarut kurang dari yang diperlukan untuk membuat larutan jenuh. Jadi zat terlarutnya cenderung lebih sedikit dibandingkan pelarutnya, sehingga kurang untuk membuat menjadi dia larutan jenuh ya. Artinya dia bereaksi secara sempurna. Lalu ada pula disebut sebagai larutan sangat jenuh, yaitu larutan yang mengandung lebih banyak zat terlarut daripada yang diperlukan untuk larutan jenuh. Artinya dia kelebihan zat terlarut untuk bereaksi mengadakan kesetimbangan dengan pelarutnya. Contoh di sini di gambar ketiga, jadi ada gumpalan-gumpalan di sini, maka larutan ini disebut sebagai larutan sangat jenuh. Artinya zat terlarutnya lebih banyak komposisinya dibandingkan dengan zat terlarutnya untuk membentuk sebuah larutan jenuh. Jadi dia kelebihan jenuh gitu. Oke, lalu ada pula yang disebut sebagai konsentrasi larutan, yaitu jumlah zat terlarut dalam larutan. Jadi komposisi jumlah zat terlarut di dalam suatu larutan disebut sebagai konsentrasi larutan. Biasanya secara matematis konsentrasi larutan digambarkan sebagai jumlah zat terlarut per jumlah larutan. Oke, lalu apa yang dimaksud dengan larutan pekat dan larutan encer? Mungkin udah sering dengar, apa itu pekat, apa itu encer. Kalau kita misalkan punya larutan gula, yang satu pekat, yang satu encer. Apa yang terjadi? Biasanya larutan yang pekat itu sangat manis dibandingkan dengan yang encer, kurang manis. Artinya apa? Jumlah dari zat terlarut pada larutan pekat itu sangat tinggi, sangat banyak dibandingkan dengan pelarutnya. Sedangkan larutan encer adalah jumlah pelarutnya lebih banyak daripada jumlah zat terlarut, sehingga dia
konsentrasinya menjadi rendah dibandingkan yang pekat. Konsentrasi dari zat terlarutnya lebih tinggi. Oke, untuk menentukan konsentrasi dari suatu larutan ada beberapa cara. Yang pertama ada yang disebut sebagai persen massa. Nah, persen massa ini menyatakan jumlah zat terlarut dalam larutan di mana satuannya adalah massa. Jadi persen massa adalah massa zat terlarut dalam satuan gram dibagi dengan massa larutan dalam satuan gram dikalikan dengan 100. Contoh, kita punya 25 gram NaCl di dalam 100 gram larutan. Artinya ada 25 gram NaCl, larutannya 100 gram, berarti pelarutnya berapa? 100 gram dikurangi dengan 25, jadi pelarutnya adalah 75 gram. Contoh di sini pelarutnya adalah air atau H2O sebagai pelarut, menghasilkan larutan 100 gram. Dapat juga dikatakan bahwa larutannya adalah 25% dari persen massa. Artinya 25%, 25 zat terlarutnya per 100 larutannya dalam satuan massa gram. Contoh soal, hitung konsentrasi larutan NaCl dalam persen massa yang dibuat dengan melarutkan 125 gram NaCl ke dalam 375 gram air. Di sini diketahui 125 gram NaCl adalah massa dari zat terlarut, 375 gram air adalah massa dari pelarut. Berarti berapa massa larutannya? Jumlahkan 125 gram ditambahkan dengan 375 gram menjadi 500 gram. Jadi persen massa larutannya adalah massa NaCl dibagi massa larutan kali 100 adalah 125 dibagi 500 dikali 100 menjadi 25%. Jadi konsentrasinya adalah 25% persen massa. Lalu cara kedua untuk menentukan komposisi suatu larutan adalah dengan persen volume. Sama dengan persen massa, namun kalau persen volume dalam satuan volume, biasanya dalam satuan mililiter. Jadi persen volume adalah volume zat terlarut dalam mililiter dibagi dengan volume larutan dalam mililiter dikali 100. Contoh soalnya, berapa gram NaCl diperlukan untuk membuat 30 ml larutan NaCl, ini ada A ya kurang 1, dalam air dengan konsentrasi sebesar 10% dalam persen volume. Nah, kita ketahui densitas NaCl-nya 1,2 gram per mililiter. Kenapa kita harus tahu densitasnya? Karena untuk mengkonversi dari satuan volume ke dalam satuan massa adalah gram. Karena yang ditanyakan berapa gram NaCl, sedangkan yang diketahui adalah volumenya. Sekarang kita lihat dulu. Larutan NaCl 10% dalam persen volume artinya apa? Dia mengandung 10 ml zat terlarut NaCl dan larutannya adalah sebanyak 100 ml. Oke, sekarang yang diketahui adalah larutannya 300 ml. Bagaimana cara kita tahu berapa volume dari zat terlarutnya? Kita lakukan perbandingan. Sini kan kita udah tahu NaCl 10 ml, larutannya 100 ml. Nah, kalau larutannya 300 ml, berapa zat terlarutnya? Kita buat perbandingan. Zat terlarut berbanding dengan larutan. Yang pertama 10 ml berbanding 100 ml, yang kedua kita tulis NaCl karena ini kita belum ketahui. Yang akan kita cari dibagi dengan 300 ml. Lalu kita kalikan silang. Berarti NaCl dikalikan dengan 100 ml sama dengan 10 ml dikalikan dengan 300 ml. Nah, karena kita yang ingin kita cari tahu ada NaCl-nya, berarti 10 ml dikali 300 ml dibagi dengan 100 ml. Maka hasilnya adalah 30 ml. Jadi volume dari zat terlarutnya untuk larutan 300 ml yaitu 30 ml dengan konsentrasi 10% ya. Lalu yang ditanyakan berapa gram NaCl? Lalu kita tinggal konversi dari densitas NaCl. Densitas NaCl adalah massa per volume. Kita sudah tahu densitasnya 1,2 gram per mililiter. Volumenya sudah kita tahu, tadi kita hitung 30 ml. Berarti yang kita cari adalah massa dari NaCl-nya. Jadi massa NaCl adalah tinggal kita kalikan 1,2 gram per mililiter dikali dengan 30 ml. Hasilnya menjadi 36 gram. Oke, selanjutnya cara untuk mengetahui komposisi suatu larutan dengan persen massa per volume. Nah, konsentrasi ini merupakan gabungan dari persen massa dengan persen volume. Satuannya bukan massa, bukan volume, tapi gabungan dari massa dan volume.
Jadi satuannya adalah gram per mililiter atau massa per volume. Contoh soalnya adalah hitung konsentrasi larutan NaCl dalam persen massa per volume yang dibuat dengan melarutkan 30 ml NaCl ke dalam air sehingga membentuk 100 ml larutan. Diketahui densitasnya sama seperti soal sebelumnya, 1,2 gram per mililiter. Nah, dari soal ini apa saja yang diketahui? Pertama yang diketahui 30 ml NaCl. Artinya apa? Ini adalah volume. Volume dari zat terlarutnya 30 ml. Membentuk 100 ml larutan. Apa ini? Volume dari larutannya 100 ml. Lalu kita ketahui juga densitasnya. Pertama, dari densitas kita bisa tahu berapa massa dari zat terlarutnya. Nah, densitasnya 1,2 gram per mililiter, massanya kita cari tahu, volumenya yang sudah kita ketahui, volumenya 30 ml. Jadi massa NaCl adalah densitas dikalikan dengan volume. 1,2 gram per mililiter dikalikan 30 ml menjadi 36 gram. Lalu untuk menghitung persen massa per volume, kita tinggal masukkan massa per volume. Massanya sudah kita hitung 36 gram, volumenya 100 ml dikalikan 100 menjadi persen massa per volumenya 36%. Artinya 36 gram zat terlarut per 100 ml larutannya. Oke, kemudian cara yang keempat adalah molaritas atau lambangnya adalah M besar. Molaritas adalah unit konsentrasi larutan yang didasarkan pada jumlah partikel zat terlarut, yaitu molaritas yang diberi notasi M besar. Nah, molaritas dihitung dengan cara mol zat terlarut dibagikan dengan liter larutan atau volume larutan dalam satuan liter. Sebagai contoh, suatu larutan mempunyai 0,7 M. Konsentrasinya molaritasnya 0,7 M. Artinya zat terlarutnya 0,7 mol, larutannya adalah 1 liter atau kalau jadi mililiter 1000 mililiter. Ingat ya, satuannya dalam liter. Contoh soalnya, hitung molaritas larutan yang dibuat dengan melarutkan 29,25 gram NaCl. Berarti ini adalah massa dari zat terlarut ke dalam air membentuk 200 ml larutan. Berarti larutannya volumenya 200 ml. Diketahui Mr dari NaCl. Sebelumnya sudah dipelajari ya, Mr itu apa? Massa relatif dari molekul ini. Bagaimana cara menghitungnya? Tinggal dijumlahkan massa atom relatif dari Na dan Cl. Sudah diketahui nilainya 58,5. Oke, terlebih dahulu harus ditentukan mana zat terlarut dan mana pelarut. Dalam hal ini zat terlarutnya adalah NaCl. Berapa massanya sudah diketahui 29,25 gram. Nah, satuan dari massa ini kita rubah menjadi mol. Cara menghitung mol masih ingat? Mol NaCl adalah massa per Mr dari NaCl itu. Massanya sudah kita tahu 29,25, Mr-nya 58,5. Hasilnya 0,5 mol. Kita sudah tahu 0,5 mol. Jadi molaritasnya tinggal dihitung. Molaritasnya adalah mol per liter larutan. Berarti 0,5 mol per. Nah, ini satuan dari larutannya kan 200 ml. Kita rubah menjadi liter. Berapa? 0,2 liter. Jadi molaritasnya 0,5 mol dibagi 0,2 liter. Hasilnya menjadi 2,5 M. M besar ya, molaritas. Nah, selain molaritas, ada juga molalitas. Lambangnya M kecil. Nah, dinyatakan sebagai mol zat terlarut per kilogram pelarut. Ingat ya, pelarut bukan larutan. Kalau molaritas adalah mol per liter dari larutan, kalau molalitas per kilogram dari pelarut. Jadi molalitas adalah jumlah mol zat terlarut berbanding dengan jumlah kilogram atau massa dari pelarut dalam satuan kilogram. Contoh, kalau misalkan suatu larutan molalitasnya 0,7 M, artinya apa? Zat terlarutnya 0,7 mol, pelarutnya 1 kg atau 1000 gram. Contoh soalnya, hitung molalitas larutan yang dibuat dengan melarutkan 42,8 gram NaCl
dalam 150 gram air. mRNaCl-nya 8,5. Pertama kita cari dulu berapa mol NaCl-nya, yaitu massa per mR. Massanya sudah diketahui 42,8 gram dibagi dengan mR-nya 58,5. Jadi 0,73 mol. Sedangkan berapa molalitasnya? Tinggal kita masukkan. Molalitasnya adalah 0,73 mol per, ini ada yang salah nih. Bukan liter, tapi apa? Kilogram. Betul, kilogram dari air. Jadi 0,73 mol berbanding dengan, ini dalam satuan gram, 150 gram, kita rubah menjadi kilogram, yaitu 0,15 kilogram. Ini ada kesalahan ya, ini silahkan dirubah, satuannya adalah kilogram, bukan liter. Jadi 0,73 mol per 0,15 kilogram dari pelarut. Pelarutnya apa? Air. Hasilnya menjadi 4,86 M. M-nya kecil, yaitu molalitas. Oke, lalu yang terakhir, untuk menentukan konsentrasi larutan ada juga disebut sebagai fraksi mol. Biasanya dilambangkan dengan X kecil. Fraksi mol adalah kalau misal ada sebuah formulasi Xi atau fraksi mol I adalah mol komponen I berbanding dengan mol total semua komponen dalam larutan. Contoh, kita ingin mengetahui fraksi mol dari pelarut, berarti X pelarut adalah fraksi mol pelarut, yaitu mol pelarut dibagi dengan mol keseluruhan larutan. Nah, larutan ini terdiri dari pelarut dan zat terlarut. Jadi mol pelarut dibagi dengan hasil jumlah dari mol pelarut dan zat terlarut. Nah, lalu bagaimana kalau kita ingin tahu fraksi mol dari zat terlarut? Tinggal kita rubah. Yang bagian atasnya mol zat pelarut dibagi dengan mol larutan keseluruhan, yaitu perjumlahan dari mol pelarut dan mol zat terlarut. Contoh, 42,8 gram NaCl dilarutkan dalam 180 gram air atau H2O. Hitung fraksi mol masing-masing komponen. Oke, kalau ditanyakan fraksi mol masing-masing komponen, berarti kita hitung fraksi mol pelarut dan fraksi mol zat terlarut. Oke, dalam larutan NaCl ini apa pelarutnya? Nih, pelarutnya adalah air sebanyak 180 gram. Sedangkan apa zat terlarutnya? NaCl sebanyak 42,8 gram. Pertama, coba kita hitung dulu berapa fraksi mol dari zat terlarutnya atau NaCl. Yang harus kita hitung adalah molnya dulu. Mol NaCl yaitu massa dari NaCl dibagikan dengan mR-nya 42,8. Sini mR NaCl-nya 58,5, hasilnya menjadi 0,73 mol NaCl. Nah, lalu fraksi molnya yaitu mol NaCl dibagi dengan mol H2O atau mol pelarut ditambah dengan mol NaCl atau zat terlarut. Nah, mol pelarutnya kita belum tahu, kita hitung dulu berapa mol dari pelarutnya atau mol dari air H2O. Berarti massa dari air dibagikan dengan mR-nya, yaitu 180 gram, ini sudah diketahui 180 gram, dibagi dengan mR-nya 18, yaitu 10 mol H2O. Jadi kita masukkan 10 mol nih, mol H2O-nya. Jadi mol dari larutan secara keseluruhan yaitu 10 ditambah 0,73, jadi 10,73. Sehingga fraksi mol dari zat terlarut 0,73 dibagi 10,73. Hasilnya itu 0,07. Sedangkan berapa fraksi mol dari pelarutnya? Tinggal kita rubah pembilangnya, mol H2O dibagi dengan mol larutan keseluruhan, sama dengan ini ya. Berarti mol H2O-nya 10 dibagi dengan 10,73, hasilnya menjadi 0,93, seperti itu. Lalu kemudian ada video pembelajaran praktikum di laboratorium supaya untuk menambah referensi mahasiswa. Ada preparasi larutan untuk membuat larutan dari padatan dengan membuat larutan dari cairan atau mengencerkan larutan yang lebih pekat menjadi larutan yang lebih encer. Silahkan diklik kedua video tersebut untuk melihat bagaimana langkah-langkah dan prosedur kerja
untuk membuat larutan baik dari padatan maupun dari zat terlarut yang cair. Baik, cukup sekian dari saya hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga sehat selalu.